Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di Bajang Nganggur Channel. Jadi teman-teman ya, berhubung saya sedang berada di luar daerah ya, tepatnya berada di Pulau Dewata, Pulau Bali ya. Jadi teman-teman saya nggak bisa buat konten di lahan yang seperti biasanya ya teman-teman. Memberikan teman-teman edukasi mengenai seputaran anggur. Nah teman-teman, di video kali ini tuh saya ingin membahas ya teman-teman, membahas dan menanggapi ya komentar-komentar dari teman-teman terhadap video-video yang telah saya buat dan telah saya upload. Nah simak terus ya teman-teman keseruannya. Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini ya, channel channel Bajang Nganggur, dimohon untuk subscribe terlebih dahulu ya. Let's go. Untuk yang pertama ya, yang ingin saya tanggapin itu teman-teman dari pernyataan Ainan Nabahan. Di sini teman-temannya bisa lihat ya, di sini dari Ainan Nabahan. Pengen nyobain nanam anggur tapi gak punya lahannya. Nah teman-teman, jadi kalau berbicara tanaman anggur itu ya teman-teman, jangan berasumsi bahwasanya nanam anggur tuh kayak nanam duren ya tanam, ataupun nanam anggur tuh kayak nanam mangga dan pohon-pohon yang lainnya yang ngabisin lahan ya teman-teman. Jadi tanaman anggur itu merupakan tanaman yang sangat unik teman-teman, meskipun tidak punya lahan ya, seminim-minimnya 1 meter kali 1 meter lahannya teman-teman tuh bisa teman-teman buat nanam anggur, meskipun itu hanya sekedar di polybag maupun di planter bag, dan bisa berbuah ya teman-teman. Jadi gitu, bukan menjadi kendala ya teman-teman. Kalau ingin budidaya anggur, lahan itu bukan jadi kendala ya, karena tanaman anggur itu merupakan tanaman yang unik ya, bisa dibudidayakan dimanapun ya, di terasnya teman-teman. Bahkan ya teman-teman, meskipun teman-teman budidaya itu mataharinya itu tidak full ya teman-teman, misal terhalang tembok, tanaman anggurnya teman-teman itu hanya terkena sinar matahari di jam siang saja, yaitu tetap teman-teman tetap bisa tumbuh, meskipun tumbuhnya tidak maksimal tapi tetap bisa ya teman-teman, dan berbuah juga pun bisa ya, karena sangat simpel sekali nanam anggur itu teman-teman. Yang penting nutrisi cukup, teman-teman pangkas, meskipun medianya sekedar 50 liter, bahkan di bawah 50 liter planter bag pun dia tetap, tanaman anggur itu bisa berbuah. Bukan seperti tanaman-tanaman buah lainnya ya teman-teman. Jangan disamakan ya, meskipun anggur itu merupakan buah, tapi jangan teman-teman samakan dengan persepsinya dengan tanaman-tanaman buah lainnya seperti mangga, kelengkeng, durian. Itu kan membutuhkan lahan yang cukup ya untuk tumbuh dan berbuahnya. Kalau anggur beda teman-teman, bisa di media kecil, berbuah pun juga bisa maksimal teman-teman. Di teras-teras rumahnya teman-teman tuh bisa juga. Banyak kok contohnya teman-temannya di konten teman-teman yang lainnya. Di konten-konten saya sebelumnya pun juga banyak saya jelaskan ya teman-teman. Contohnya pun ada videonya, videonya tentang tanaman anggur berbuah di planter bag itu banyak ya teman-teman gitu. Jadi jangan khawatir, meskipun teman-teman nggak punya lahan, nanam aja. Nah teman-teman ya, yang kedua itu dari pertanyaan dari Abdul Ghani ya teman-teman, bisa lihat di sini. Nah teman-teman lihat itu pertanyaannya, apakah Everest termasuk varian anggur yang cepat berbuah dan tahan penyakit? Nah jawabannya adalah iya teman-teman ya, karena varian Everest itu merupakan salah satu varian yang direkomendasikan untuk teman-teman kebunkan, sangat-sangat direkomendasikan ya teman-teman, meskipun dari segi bentuk kurang menarik ya teman-teman, karena warnanya merah dan bentuknya itu bulat. Cuman varian Everest itu bisa bersaing ya teman-teman, ukuran, menang di ukuran, rasa, terus kemudian besar tandan, itu sangat rekomendasi sekali ya varian Everest ini untuk dikebunkan, dan juga sangat tahan sekali terhadap serangan hama maupun penyakit dibandingkan dengan varian-varian yang lain. Nah teman-teman ya, lalu kita tanggapi pertanyaan yang ketiga ya teman-teman, dari Zahra Bobby ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat juga pertanyaannya di sini.
Itu, oh iya Mas, saya mau nanya, pohon anggur, saya mau nanya, kamu nanya ya, kamu nanya, kamu bertanya-tanya ya. Pohon anggur saya sudah aplikasi pupuk generatif dan udah saya pruning, tapi hasilnya zong teman-teman. Kalau saya kasih micin apa bisa mengeluarkan bunga? Nah ini pertanyaannya sangat bagus sekali ya teman-teman. Sudah dipupuk generatif, sudah fosfornya tinggi ya, cukup sesuai dosis, terus kemudian kaliumnya juga sesuai takaran ya, tapi kok nggak berbuah gitu. Apakah dikasih micin itu bisa berbuah? Nah ini sangat bagus sekali ya pertanyaannya, dan sudah saya bahas sebenarnya ya teman-teman di video-video saya sebelumnya ya, tentang penyebab tanaman anggur itu ndak bisa berbuah. Nah ada 4 kan ya teman-teman penyebabnya. Yang pertama kan karena cara pemangkasannya ya teman-teman. Cara pemangkasannya meskipun teman-teman udah pupuk generatif, tapi kalau cara pemangkasannya itu salah, itu bisa menyebabkan tanaman anggurnya teman-teman itu ndak mau berbuah. Terus mungkin ya teman-teman, yang kedua itu karena varian dari tanaman anggurnya itu ndak genjah. Jadi teman-teman, kalau teman-teman sudah pupuk generatif lengkap terus ndak mau berbuah, terus kemudian teman-teman mengharapkan micin untuk membuahkannya, itu kayaknya mustahil ya teman-teman, karena peranan micin itu hanya sebagai unsur hara fungsional, bukan unsur hara esensial, dimana micin itu ya teman-teman menggantikan fungsi unsur hara kalium. Ketika teman-teman sudah aplikasikan pupuk generatif, otomatis teman-teman sudah aplikasikan pupuk kalium gitu ya, dari KNO3. Nah jadi fungsi dari kalium dan natrium pada micin itu sama teman-teman. Jadi tidak ada hubungannya ya teman-teman, kecuali ya nih teman-teman, kalau teman-teman itu tidak mupuk kalium, terus tanaman anggurnya tidak berbuah karena kekurangan unsur hara kalium, terus kemudian teman-teman kasih micin. Nah itu bisa jadi teman-teman, bisa jadi pupuk anggurnya teman-teman itu bisa berbuah. Tapi apa salahnya ya teman-teman, itu hanya teori ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga bisa mempraktekannya ya, karena di micin itu juga mengandung asam amino begitu. Teman-teman bisa langsung praktekkan saja ya, praktekkan saja. Nanti kemudian kalau memang sukses berbuah karena micin ya teman-teman juga bisa sharing ilmunya ya, kita sama-sama belajar dan sama-sama saling berbagi seputaran pengangguran. Nah demikian video kali ini ya teman-teman, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menonton ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya, bye bye.